Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Mengajar Murid-Murid bahagian 2. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran 8, Mengajar Murid-Murid bahagian 2. Nah, bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya menurut buku Markus? Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan, Markus 10:45 katakan, "Demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang." Pendahuluan Sekolah Sabat. Pelajaran kita minggu ini menjawab persoalan bagaimana kita boleh memasuki kerajaan Tuhan. Kita juga melihat cabaran yang manusia hadapi dalam niat mereka untuk memasuki kerajaan atau untuk mengalami kerajaan itu sekarang. Semua orang mendambakan kedatangan kerajaan Tuhan. Tetapi adakah mereka benar-benar memahami maksudnya? Kerajaan yang Yesus datang untuk didirikan adalah sama sekali berbeza daripada yang mereka jangkakan. Semasa dia semakin hampir ke Yerusalem, Yesus mengajar murid-muridnya tentang cara rakyat kerajaan itu harus hidup dan berfikir. Dia memberi tumpuan kepada mengajar murid-muridnya bagaimana untuk memimpin gereja yang akan ditubuhkan tidak lama lagi, yaitu dalam bentuk pelayanan, toleransi, dan kasih sayang. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih lanjut lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, rancangan Tuhan untuk perkawinan, Markus 10 ayat 1 hingga 12. Nah, ini merupakan pengajaran Yesus tentang perkawinan. Apa yang Yesus rancang atau ajarkan tentang perkawinan menurut Injil Markus? Markus 10 ayat 9 mengatakan, "Oleh itu mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia." Orang Farisi bertanya pada Yesus sama ada sah bagi seorang suami menceraikan atau meninggalkan istrinya. Mereka melakukannya untuk mencubahinya. Apakah perangkap yang mereka rancangkan itu? Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya karena menuduh Herodes menceraikan istrinya untuk berkawin dengan istri saudaranya. Oleh itu, mereka ingin menimbulkan prasangka Herodes terhadap Yesus. Ayat yang menyokong tuntutan orang Farisi itu adalah membenarkan suami menceraikan istrinya karena sesuatu yang tidak senonoh. Namun ayat itu juga melindungi wanita tersebut dengan mengatakan bahwa perbuatan itu mencemarkan wanita itu dan merupakan kekejian di mata Tuhan. Para pengikut Rabi Hillel pula membenarkan perceraian hampir atas apa saja alasan. Namun, Yesus menjelaskan bahwa sejak dari awal Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan yang tidak boleh diputuskan melainkan oleh perzinahan. Jadi saudara, di skrin Anda adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Yesus dan kanak-kanak. Nah, ini merupakan pengajaran Yesus tentang anak-anak. Apa yang Yesus ajarkan tentang anak-anak menurut Injil Markus? Markus 10 ayat 14 katakan, ketika Yesus nampak hal ini, dia marah lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang menikmati pemerintahan Allah." Para murid berpendapat bahwa masa Yesus terlalu berharga untuk disia-siakan dengan melayani kanak-kanak. Tapi Yesus berasa marah dengan sikap para muridnya. Kanak-kanak penting bagi Yesus. Yesus menarik kanak-kanak dan memerintahkan kita. Ketika Yesus memberitahu murid-muridnya supaya tidak melarang kanak-kanak datang kepadanya, seolah-olah dia memberitahu kita seperti dia akan berkata, "Mereka akan datang jika kamu tidak menghalang
mereka. Tambahan pula, sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang kanak-kanak tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10:15. Nah, bagaimanakah seorang kanak-kanak menerima hadiah apabila ia diberikan? Tidak timbul persoalan sama ada anak-anak itu layak menerimanya atau jika mereka perlu membayarnya. Mereka hanya mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan senyuman lebar. Begitulah cara kita mesti menerima hadiah besar kerajaan Allah. Di skrin Anda, 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu pelaburan terbaik. Ini merupakan pengajaran Yesus tentang keutamaan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus ajarkan tentang keutamaan menurut Injil Markus? Markus 10:21 katakan, Yesus memandang orang itu lalu berkata, tinggal satu perkara sahaja yang perlu kamu lakukan. Pergilah, jual segala yang kamu miliki, berikan nyawanya kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di sorga. Kemudian marilah, ikutlah aku. Tersentuh oleh cara Yesus melayani kanak-kanak dan bagaimana dia berbicara tentang memasuki kerajaan, seorang pemuda kaya berlari kepada Yesus untuk meminta petunjuk yang lebih terperinci bagi mencapai hidup yang kekal. Yesus mengasihi pemuda ini yang dengan ikhlas percaya bahwa dia telah mematuhi semua perintah. Namun dia mendorong pemuda itu untuk menyelamatkan perintah yang utama. Pemuda itu telah mendewahkan kekayaannya. Dia harus meninggalkan dewan itu dan sepenuhnya mengikuti Yesus. Perkara penting di sini ialah kerajaan Allah mesti menduduki tempat tertinggi di dalam hati manusia, di atas kesetiaan kepada mana-mana kerajaan duniawi. Oleh itu Yesus menekankan ketuhanan Tuhan ke atas hidup kita. Mari kita jelas tentang keutamaan kita. Jika keutamaan kita adalah Tuhan, Dia akan memberi kita hidup yang kekal. Hal ini mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah, karena Allah dapat melakukan segala perkara. Markus 10:27. Di skrin Anda dan saya ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu bolehkah Anda minum cawanku? Dalam Markus 10:32 hingga 45. Ini merupakan pengajaran Yesus tentang kepimpinan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus ajarkan tentang kepimpinan menurut Injil Markus? Markus 10:23, tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain. Yakobus dan Yohanes ingin memastikan bahwa mereka akan berada dekat dengan Tuhan mereka apabila Dia memerintah. Bukankah ini suatu yang menakjubkan? Yesus baru saja mengatakan bahwa Dia akan dikhianati, dihukum, diejek, disebat, diludahi, dan dibunuh. Tidakkah anak-anak Zebedeus ini memahami apa-apa? Atas permintaan mereka, Yesus mengingatkan mereka tentang harga menjadi murid. Mereka harus menderita seperti Tuhan mereka. Markus 10:38 hingga 39. Dengan mengumpulkan ke-12 murid bersama, Yesus menjelaskan apa sebenarnya nilai kepimpinan yang sejati. Markus 10 ayat 42 hingga 44. Di dalam kerajaan Allah, kuasa mesti selalu digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Berhikmat adalah standar bagi seorang pemimpin. Sesiapa yang ingin menjadi besar dalam kerajaan harus meniru raja mereka, karena anak manusia juga tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10:45. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, apa yang kamu mahu kubuat untukmu? Markus 10 ayat 46 hingga 52. Nah, ini merupakan pengajaran Yesus tentang misi. Apa yang Yesus ajarkan tentang misi menurut Injil Markus? Markus 10:47 katakan, apabila orang buta itu mendengar bahwa yang sedang lalu di situ adalah Yesus anak Nazaret, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba.
Bartimeus berseru dan berteriak untuk didengar di atas suara mereka yang ingin mendiamkannya. Apabila mereka memberitahunya, bersukacitalah, bangunlah, dia memanggilmu. Dia segera bangun, dia meninggalkan segala yang dimilikinya, jubahnya, dengan keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Markus 10:50. Dan Yesus tidak pernah menolak mereka yang datang kepadanya. Setelah sembuh, dia mengikuti Yesus. Namun dia sudah percaya pada Yesus sebelum dia disembuhkan. Dia melihat di dalam dirinya sebagai Mesias, Raja Israel. Sehingga saat ini, Yesus telah mendiamkan semua yang ingin mengaku dia sebagai Mesias atau menyatakan niat mereka untuk menjadikannya raja. Tetapi dia tidak bertindak demikian dengan Bartimeus. Mulai sekarang, Yesus membenarkan dirinya secara terbuka diistiharkan sebagai Mesias. Waktunya telah tiba, misinya hampir selesai. Dan di skrin Anda dan saya ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Yesus sentiasa menyayangi kanak-kanak. Dia menerima empati ke anak-anak dan kasih mereka yang tulus dan terbuka. Pujian kesyukuran dari bibir mereka yang murni adalah irama merdu dalam telinganya dan menyegarkan semangatnya apabila ditindas oleh orang licik dan munafik. Kemana saja juru selamat pergi, perwatakan yang baik, kelemah lembutan dan keramahan mendapat kasih sayang dan kepercayaan oleh kalangan kanak-kanak. Betapa satu penghormatan yang luar biasa untuk kehidupan manusia yang Yesus nyatakan dalam misi hidupnya. Dia tidak berdiri di hadapan orang ramai sebagai raja, menuntut perhatian, penghormatan, pelayanan, tetapi sebagai seorang yang ingin melayani untuk mengangkat kemanusiaan. Dia berkata bahwa dia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Di mana saja Kristus melihat seorang manusia, dia melihat seseorang yang akan memerlukan simpati mereka. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah Markus menggambarkan orang yang ingin memasuki kerajaan Tuhan adalah yang mesti memiliki sikap semula jadi kanak-kanak kecil. Tuhan memanggil orang kaya dan juga miskin untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Untuk mengalami kerajaan Tuhan sekarang, kita mesti mengingati prinsip tersebut. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan yang paling penting kita memahami dan kita boleh mengaplikasikan pengajarannya dalam kehidupan kita. Jadi sampai di sini, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sementara kami berbakti memuji Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar jawab doa kami. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik pada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.